Ibu hanya membuka sebuah kantong merah saat makan. Tak disangka setelah melihat isi kantong itu, wajahnya langsung berubah pucat. Ia panik dan meminta putrinya yang sedang hamil untuk menggugurkan anaknya. Hal ini membuat gadis itu sangat bingung, karena ibu biasanya tidak seperti ini. Lalu dia segera bertanya apa alasannya. Namun ibu malah menarik tangannya dan bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Ini membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Nenek gadis itu segera menghentikan ibu. Dia pikir ibu hanya bercanda. Namun setelah melihat ekspresi ibu, nenek pun sadar bahwa ibu pasti sudah melihat kantong merah yang ketiga. Namun apapun yang dikatakan nenek, ibu tetap tidak mau menyerahkan kantong tersebut, dan mengatakan bahwa dia pasti tidak akan membahayakan putrinya. Ternyata kantong itu adalah yang diberikan oleh kakek gadis itu sebelum meninggal. Dulu, dia berkata pada gadis itu, 3 kantong merah di tangannya bisa menyelamatkan keluarga mereka. Kemudian kakek memberikan kantong pertama kepada gadis itu, berpesan agar ia memberikannya kepada seorang pria yang mengenakan jas hujan saat pemakaman, dan waktunya harus pukul 7.07 malam. Hanya dengan begitu nyawa ayah gadis itu bisa diselamatkan. Awalnya gadis itu tidak percaya, namun pada malam itu pukul 7.07, ternyata ada pria dengan jas hujan muncul. Gerak-geriknya mencurigakan. Jadi gadis itu memutuskan untuk memberikan kantong pertama padanya. Saat pria itu membuka kantong tersebut, dia langsung menjadi gila. Kemudian mereka mengetahui, ternyata pria itu adalah pesaing ayah gadis itu. Dia membawa pisau untuk membunuh ayah gadis itu. Untungnya kantong merah menyelamatkan mereka. Sedangkan 2 kantong lainnya, kakek berpesan kepada gadis itu, agar kantong ketiga diberikan kepada ibunya saat Qingming. Dan yang kedua harus dibuka saat mereka berziarah ke makamnya. Kantong itu bisa menyelamatkan nyawa ibu. Begitulah. Gadis itu membawa wasiat kakek, memberikan 2 kantong merah lainnya kepada ibunya. Ketika ibu membuka kantong kedua, tertulis, jangan menyalakan petasan. Segera pergi dari sini. Mendengar perkataan ibunya, mereka segera meninggalkan pemakaman. Dan saat itu juga, terjadi ledakan di tempat tersebut. Mereka yang selamat baru sadar, ternyata ada yang menanam bom sebelum mereka datang. Jika tanpa kantong merah dari kakek, bisa dibayangkan betapa mengerikannya akibatnya. 7 tahun kemudian, kantong ketiga terkait dengan gadis itu. Dan syarat untuk membukanya adalah, ketika dia mengumumkan kehamilannya. Ibu yang penasaran membuka kantong tersebut. Dan itulah awalnya dia meminta putrinya untuk menggugurkan kandungannya. Namun gadis itu bersikeras untuk tidak menggugurkannya. Bahkan nenek dan keluarga dari pihak suami juga mendukungnya. Mereka tidak mengerti tindakan ibunya. Tak ada pilihan. Ibu pun menyerahkan kantong tersebut untuk mereka lihat. Setelah melihat isi kantong itu, wajah mereka langsung berubah. Melihat semua orang mendesak gadis itu untuk menggugurkan kandungannya. Gadis itu berlutut dan memohon pada ibunya. Dia berkata bahwa dia juga ingin menjadi ibu. Sudah 10 tahun menginginkan anak dan ini tidak mudah. Dia berharap ibunya bisa melindungi bayi di dalam perutnya. Namun ibu tetap tak bergeming. Ayah mertuanya dengan tegas mengatakan, jika hari ini mereka tidak pergi ke rumah sakit, maka dia akan meminta anaknya untuk bercerai. Pertengkaran mereka segera menarik perhatian orang-orang di aula. Melihat menantu yang masih ingin meminta bantuan pada orang asing di sekitar, ayah mertuanya langsung marah. Pada saat yang genting itu, suami gadis dan ayah gadis datang, mendengar bahwa istrinya dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Mereka pun menuntut ibu untuk menjelaskan alasannya. Ibu pun menceritakan tentang kantong merah itu, dan mempersilahkan mereka melihat isinya. Saat ayah gadis itu hendak mengambil kantong untuk melihat isinya, gadis itu segera menariknya, dan bersikeras untuk tidak membiarkan mereka melihatnya. Karena dia takut ayah dan suaminya setelah melihatnya, akan menjadi seperti orang lain. Namun suami berjanji padanya, apapun yang mereka lihat, tidak akan mengubah pendapat mereka. Dia bahkan menulis surat pernyataan. Gadis itu pun merasa lega, namun tetap ada rasa cemas dalam hatinya. Ternyata, setelah